pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini visual yang Anda lihat adalah visual terbaru di mana para pelayat berdatangan ke rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Menurut rencana, saudara, jenazah dari Hamzahas akan disolatkan di masjid di Jalan Nenas, Bogor, Jawa Barat dan akan dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Cisarua, Bogor. Sedikit mereview, saudara, bahwa kiprah dari almarhum Hamzahas di dunia perpolitikan di Indonesia. Ia merupakan wakil presiden ke-9 Republik Indonesia, di mana juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum P3 periode 1998 hingga 2007, dan pernah menjabat sebagai Menteri Negara Investasi atau Kepala BKPM di Kabinet Presiden B.J. Habibie. Di mana pada tanggal 29 Oktober 1999 sebagai Menko Kesra. Kemudian pada 26 Juli 2001 terpilih sebagai Wakil Presiden RI ke-9, mendampingi Megawati Soekarno Putri. Saudara, Wakil Presiden periode 2001 hingga 2004, Hamzahas ini meninggal dunia atau tutup usia pada usia 84 tahun. Hamzahas merupakan Wakil Presiden yang mendampingi Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Sebelum itu, Hamzahas juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden B.J. Habibie. Kemudian Hamzahas juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI serta Menko Kesra era Presiden Abdurrahman Wahid atau almarhum Gus Dur. Hamzahas lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940 dan sudah aktif berorganisasi sejak ia muda. Almarhum Hamzahas mengawali karir sebagai guru pada tahun 1960 dan sempat menjadi wartawan hingga pemimpin umum surat kabar di Pontianak. Dan saat ini yang Anda saksikan visual terbaru di kawasan Matraman, Jakarta Timur, di rumah duka almarhum Hamzahas, di mana para pelayat saat ini terus berdatangan dan menurut rencana juga nanti Presiden Joko Widodo akan datang, tapi belum dapat dikonfirmasi apakah nanti akan ke rumah duka atau di pemakaman di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Karena memang almarhum Hamzahas jenazahnya nantinya akan disolatkan di Jalan Nenas, Bogor, Jawa Barat dan akan dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Cisarua. Kita langsung ke Matraman, Jakarta Timur. Ada jurnalis Dian Silotonga di sana. Dian, selamat siang. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Siapa saja pelayat yang sudah hadir di Matraman? Ya, Yan Rahman, kalau situasi di rumah duka saat ini tentu saja sudah cukup ramai. Kami pantau sedari tadi keluarga ini sudah mulai berdatangan ke rumah duka, tepatnya di rumah pribadi Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas. Informasinya memang sampai dengan saat ini masih menunggu kerabat dan juga sanak keluarga, khususnya putra dari Pak Hamzahas untuk nanti kemudian akan lanjut ke tahap selanjutnya, akan berangkat ke tempat pemakaman. Ada dua opsi sebelumnya yang disampaikan, apakah nanti pemakaman akan dilakukan di kawasan pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor, apakah nantinya akan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Nah, untuk mengetahui lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, ada Pak Arwani Tomahi, yang mungkin juga menjadi perwakilan keluarga ya Pak, untuk menjelaskan terkait dengan
nanti tindak lanjutnya seperti apa Pak saat proses pemakaman setelah ini? Ya, informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, dari kediaman beliau di Tegalan Matraman saat ini, sekarang proses sedang dimandikan dan segera setelah itu akan dilakukan ya sholat jenazah di masjid. Sebelum sholat jenazah di masjid di sebelah kediaman, rencananya Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi akan melayat ke kediaman beliau. Setelah dilakukan sholat jenazah, nanti ada upacara pemberangkatan jenazah menuju ke kompleks pemakaman di Cisarua, Bogor. Berarti sudah fix akan dimakamkan di Kompleks Cisarua Bogor ya Pak? Berarti itu keberangkatannya sudah ada kepastian kah pukul berapa? Ya, kalau estimasi dari sekarang kurang lebih pukul 2 ya, kurang lebih pukul 2. Ya. Pukul 2 siang, tadi kan diinformasikan tentu menunggu kedatangan keluarga dan juga 12 putranya, 12 putra-putri. Itu apakah keseluruhannya sudah datang atau masih ada yang ditunggu Pak? Informasi dari keluarga yang kami dapatkan, proses yang tadi saya sampaikan seperti itu, ya. Insya Allah nanti akan kita tunggu bersama keberangkatan ataupun kepastian jamnya. Tetapi setidaknya dari kediaman lalu ke masjid di sebelah, lalu ada upacara pemberangkatan ke Bogor. Doakan saja berjalan lancar. Ya. Pak, berarti saya pastikan lagi, berarti proses persemayaman termasuk pemandian jenazah dilakukan di area rumah ya Pak? Karena kan sebelumnya ada informasi mau dilakukan di Bogor juga. Lebih pastinya di sini ya Pak? Di sini, iya. Jadi sholat jenazah juga diputuskan tadi di masjid yang ada di depan kita ini. Pak, ini kan tadi selain Presiden Jokowi yang akan datang ke lokasi rumah duka, informasinya siapa lagi Pak? Pejabat P3 ada yang akan hadirkah? Atau kemudian juga apakah Bapak sudah ada komunikasi dengan Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan? Apakah ada informasi akan datang juga ke rumah duka? Sementara itu kami belum dapat informasi dari tokoh-tokoh yang lain. Ya. Tapi Pak Mardiono akan datang? Pasti, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Sekjen untuk waktunya berbagi bersama dengan Kompas TV. Yan Rahman, itu dia tadi keterangan dari Arwani Tomahi, Sekjen P3 yang juga tadi sudah berbincang dengan pihak keluarga. Tadi sempat informasinya keluarga masih berdiskusi soal pemakaman, tapi sudah dipastikan nanti akan berangkat ke komplek pemakaman di Cisarua, pemakaman milik keluarga, tepatnya di Bogor, Jawa Barat, jam 2 siang. Tadi informasinya akan berangkat. Saat ini sedang proses pemandian jenazah, menunggu juga kedatangan tokoh-tokoh, terutama Presiden Jokowi yang informasinya akan datang juga melayat ke rumah duka. Itu akan kita nantikan kehadiran Presiden Joko Widodo. Tadi sejumlah pejabat juga sudah hadir, kami pantau. Tadi ada Watimpres Jan Faridz tiba di rumah duka, kemudian tadi ada mantan Kepala BIN Hendro Priyono, kemudian ada Sekjen P3 yang tadi kita berbincang Arwani Tomahi, dan terakhir tadi ada Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR. Nampaknya ada yang datang, Yan Rahman. Saya akan lihat siapa yang saat ini tiba di rumah duka. Tentu normal saja jika pejabat publik kemudian berdatangan, karena kita tahu bahwa almarhum Hamzahas ini merupakan wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, kemudian juga sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden B.J. Habibie dan kemudian juga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, kita akan nantikan proses selanjutnya. Tadi sudah saya sampaikan saat ini masih pemandian jenazah dan kita juga masih akan menunggu tokoh-tokoh yang datang. Yang jelas tokoh publik yang datang juga tadi menyampaikan pengalaman mereka ketika bekerja bersama dengan Hamzahas begitu ya, banyak kesan baik yang diberikan. Sekali lagi kita tunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo dan juga tokoh-tokoh publik lainnya.